Gak ada lima yang hidup pasti mati. Nah, Sujaul Aqra ngomong amaroni Robi an adribaka. Saya ini datang ke hadapan kamu. Ya. Ini ada utusan dari Allah. Bukan semata-mata cuma datang doang, tapi ini ada utusan dari Allah. Untuk apa? An adribaka ala tajyi'i sholatil subhi minas subhi ilal juhri. Saya ini akan memukul kamu, ya, karena kamu telah melalaikan sholat subuh minas subhi ilal zuhri, dari mulai datangnya subuh sampai zuhur. Dari mulai subuh sampai zuhur berarti kan kelewatan. Ya, subuh berarti kelewatan. Subuh berarti dia kelewatan, kagak bangun-bangun. Nah, jadi saya ini mendapat utusan dari Allah untuk itu, untuk memukul kamu. Kalau seandainya saya tidak ada utusan dari Allah, nggak bakalan, kata Sujaul Aqra, nggak bakalan saya menghampiri kamu, nggak bakalan ada. Jadi ada utusan dari Allah, saya ini untuk memukul kamu karena kamu telah melalaikan sholat subuh minas subhi ilal zuhri, dari mulai subuh sampai ke zuhur. Dan kemudian wa adribaka ala tadhi sholati juhri minal juhri ilal asri. Kemudian ini Sujaul Aqra akan mendatangkan orang-orang yang melalaikan sholat zuhur, ya, dari zuhur sampai asar, ya. Kemudian dari asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, sampai kepada subuh lagi, ya. Jadi tiap waktu itu aja kerjaannya, tidak ada, ya, sedikit pun dalam hatinya untuk ada keinginan melaksanakan sholat. Nah, makanya nih, kalau kita sudah sholat zuhur atau asar, kemudian kita dengar lagi azan asar umpama, ya, kita udah sholat zuhur nih, dengar lagi sholat asar, apa yang kita baca? Alhamdulillah, ya Allah, asar sudah datang lagi. Berarti saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat asar. Udah sholat asar, datang maghrib, ajar lagi, baca Alhamdulillah, ya Allah, waktu maghrib tiba lagi. Berarti saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat maghrib, dan seterusnya. Kenapa kita baca Alhamdulillah dan baca Innalillah? Ya, kadang-kadang Innalillah baru sholat Johor perasaan. Ya, udah asar lagi. Dan sholat Johornya 2:30. Ya, sholat Johornya atau jam 3, sedangkan asar jam 3 lewat seperempat. Nah, pantas saja dekat Johor ke asar. Begitu udah sholat Johor, rapih tuh jam sholat 3:30, ajar lagi, ya, ajar lagi tuh umpama sholat asar umpama 4:30 atau jam 5, ajar lagi umpama maghrib. Innalillahi, baru sholat asar tuh udah ada lagi, ngaco kali jam masjidnya kecepatan, gitu. Nah, bukan jam masjidnya kecepatan, lagi aja sholatnya. Sholat Johor jam 3, sholat asar 5:30 atau jam 5, dan sholat maghrib 6:30 atau jam 7. Udah bagaimana mau kagak cepat itu waktu, ya. Mestinya kita baca Alhamdulillah, ya. Ini kan kadang-kadang kita baca Alhamdulillah dengan sholat waktu puasa doang, ya. Alhamdulillah udah Johor, berarti udah setengah hari puasanya. Puasa, udah lagi puasa. Kalau puasa baru itu baca Alhamdulillah, kayaknya udah kayak petasan aja. Begitu asar Alhamdulillah, asar lagi, bentar lagi maghrib, gitu.
Udah maghrib, alhamdulillah, udah maghrib berarti kan udah sehari puasa nih, tinggal 29 hari lagi banyak puasa. Gitu. Jadi jangan lupa bulan puasa. Tiap hari ketika kita dengar panggilan azan, kita baca alhamdulillah. Kenapa? Karena hakikatnya itu panggilan azan itu panggilan Allah. Hakikatnya panggilan Allah. Jadi kita alhamdulillah. Kenapa kita baca alhamdulillah? Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Itu kalau umpama kita dengar nih, itu orang yang mati ketika dia dengar azan panggilan sholat, dia nangis, ya, pengen dikembalikan lagi, ya, oleh Allah ke dunia, pengen sholat lagi. Ya, kan ada kenalinya kan, laula amartani ila adzalin qarib fa asaddaqo wa akun minas sholihin, ya, minal musallin. Itu menunjukkan bahwa orang mati itu pengen dikembalikan lagi oleh Allah ke dunia, pengen sholat lagi, ya, pengen sholat. Kenapa orang yang hidup tabayun sholat? Ya inilah, ya, karena hawa nafsu selalu meliputi jiwa kita begitu. Satu, yang kedua, kenapa ketika kita dengar sholat harus kita baca alhamdulillah? Dan ketika ada hati ada keinginan ingin sholat, kita itu dapat hidayah dari Allah. Ya. Makanya kita alhamdulillah ya Allah sudah waktu lagi tiba. Hati, ya, berarti hati kita dapat hidayah dari Allah, ingin mengerjakan sholat. Gitu. Kenapa? Karena banyak di antara saudara-saudara kita begitu datangnya waktu sholat, begitu datangnya adzan, banyak saudara kita, ya, yang kagak mau menjalankan sholat karena hatinya tidak ada nur cahaya hidayah dari Allah untuk melaksanakan sholat. Jadi kita baca alhamdulillah, kita ada hidayah, ya. Ada hidayah dari Allah, ya, hati kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Makanya kita baca alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa diberikan kesempatan bangun pagi, ya, bisa saya sholat subuh, ya, ataupun umpamanya subuh sendirian maupun berjamaah, dan yang penting sholat, ya, alhamdulillah itu juga syukur, ya. Udah syukur kita masih bisa dibangunkan oleh Allah subuh, kemudian kita bisa sholat subuh, ya. Banyak saudara kita begitu bangun, yang membangunkan bukan anak kita, yang membangunkan bukan dari masjid, yang membangunkan bukan istri kita, yang membangunkan langsung malaikat dari kubur. Dibangunkan tuh, dan kita begitu tidur langsung mati. Banyak saudara-saudara kita begitu tidur langsung meninggal, yang membangunkan kagak tanggung-tanggung lagi malaikat, ya, dalam kubur, jauh dari kubur, kayak gitu, ya. Makanya kan sekali baca tuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa baca itu? Karena kita itu sudah mati. Ya, orang tidur itu gambaran mati, orang tidur itu kembangnya mati, ya kan? Maka harus disunahkan, ya, membaca itu tuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita doa Allah, ya, kita masih dihidupkan, masih kita bisa melek lagi, masih kita bisa menggerakkan badan lagi setelah kita tidur. Karena tidur itu adalah kembang-kembangnya mati. Tidur itu setengah daripada mati. Orang tidur kagak ingat apa-apa, ya, itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan tadi sudah aku begitu, saya datang menghampiri engkau wahai mayit, ya, untuk memukul kamu
karena kamu tidak pernah melaksanakan sholat subuh, karena kamu tidak melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Sekarang aku diutus oleh Allah untuk memukul kamu. Tuh, di sini kan ada adat tadi sholatil, ya, sholatil juhri minal juhri ilal asri. Kemudian wa'adribaka, dan aku memukul kamu ala tadi sholatil asri, atas orang-orang yang melakukan sholat asar minal asri, dari mulai asar ilal maghrib sampai maghrib. Wa'adribaka, dan aku memukul kamu ala tadi sholatil maghrib, atas melakukan sholat maghrib minal maghrib, dari mulai maghrib ilal isya, sampai kepada sholat isya. Kemudian wa'adribaka ala tadi sholatil isya, dan memukul kamu atas menyia-nyiakan sholat isya minal isya, dari mulai sholat isya ila subuhi, sampai subuh lagi, sampai subuh lagi, dari subuh sampai subuh lagi, ya, sampai nggak mengenal sholat. Nah, kemudian kata baginda Rasul dalam kitab ini, kullama darabahu darbatan yabusu bil ardi sab'ina zira'at, ketika kullama darabahu, ketika memukul itu Sujaul Aqra kepada mayit, darbatan, satu kali pukulan, ya, segat masdar, segat, ya, darbatan, satu kali pukulan. Apa? Yabusu bil ardi sab'ina zira'an, satu kali pukulan aja itu Sujaul Aqra kepada mayit. Yabusu itu mayit, itu orang akan apa tuh? Kambles, ya, akan tenggelam, akan masuk, ya, kambles fil ardi, di dalam tanah, sab'ina zira'an, ukuran 70 siku. Satu kali waktu, ya, satu kali pukulan Sujaul Aqra kepada mayit itu akan, ya, akan tenggelam, akan kambles, sampai ukurannya itu 70 siku. Berarti berapa tuh? 35 meter, ya. Jadi satu siku itu kan setengah meter. Nah, berarti 35 meter satu kali pukulan, ya, satu kali pukulan itu Sujaul Aqra kepada mayit di alam kubur yang tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Satu kali dua, ya, apalagi dua kali pukulan. Sab'ina jira'an. Nah, kemudian payadhulu admarahu tahtal ardi, ya, payudhilu, maka memasukkan itu Sujaul Aqra admarahu kepada kuku-kukunya. Itu kukunya berapa? Panjangnya kukunya itu kemana ukurannya apa tuh? Masirat yaumin, ya. Jadi kukunya itu Sujaul Aqra itu Allah jadikan dari besi. Kemudian yang panjangnya itu kuku masirat yaumin, ukuran perjalanan 1 hari. Kukunya Sujaul Aqra yang Allah jadikan dari besi, panjangnya itu kukunya Sujaul Aqra, andaikan kita selusuri, itu ukuran perjalanan 1 hari. Ya, di sini kemana tuh? Ya. Di sini kita ngepos aja belum 1 hari. Ya, kira-kira sini perjalanan 1 hari, kalau umpam jalan kaki sampailah sana berobal tuh. Ya. Terus kita juga belum, ya, panjangnya itu untuk menyongkel nanti kalau umpama mayit dipukul sama Sujaul Aqra, nanti akan dicongkel tuh sama kukunya Sujaul Aqra. Ya. Tuh, payudhilul adbarahu tahtal ardi wa yukhrijuhu, maka akan mengeluarkan payudhiluhu, maka akan memasukkan itu Sujaul Aqra adbarahu, akan kuku-kukunya. Berarti sekian jama ini, ya. Kalau zubun kuku,
Kalau azbar berarti jamak, berarti banyak. Ya. Akan memasukkan sujaul akro azbarahu akan kuku-kukunya kepada kemana? Ke dalam itu bumi. Pala yabrohu hatta dorbatan hatta dorbi tahta dorbi. Kemudian pala yabrohu maka tidak akan henti-henti itu sujaul akro tahta dorbi di bawah pukulan ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Jadi tidak akan putus-putus itu pukulan sujaul akro kepada mayit yang meninggalkan sholat sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Itu sama. Ya. Jadi siksaan yang lain juga sama. Maka saya sampaikan waktu minggu kemarin, hidup itu yang paling lama itu adalah di alam barzakh. Paling lama itu. Ya. Makanya kalau saya hitung-hitung nih, ya nggak usah ada orang tua saya meninggal, saya hitung sampai sekarang udah 30 tahun itu di pondok. Berarti lama itu. Apalagi orang sebelumnya ke sana. Engkong kita, ya encang kita, ke sana sampai sekarang. Ya. Sedangkan itu orang yang di alam kubur itu akan dibangkitkan lagi oleh Allah, akan dihidupkan lagi ila yaumil qiyamah sampai datangnya kiamat. Sekarang belum kiamat juga. Sekarang belum kiamat juga. Ya. Tuh. Kalau orang yang mendapatkan nikmat dari kubur itu nunggu datangnya kiamat itu sebentar, ya sebentar. Itu kan seperti apa tuh? Seperti orang yang lagi pengantin baru. Ya, maka harus tidur. Seperti tidurnya orang yang berpengantinan. Itu orang yang meninggalnya mati membawa amal kebaikan. Jadi seolah-olah saking nikmatnya itu orang mati mayit kalau dikubur membawa amal, nunggu datangnya hari kiamat, laksana pengantin baru, nunggu pagi cepat amat ini. Itu baru aja tidur, terus udah pagi lagi kan begitu pengantin baru. Ya saking enaknya, saking indahnya, itu saking indahnya. Coba kalau kita, ya. Kalau kita tidur dari habis sholat isya nunggu subuh lama banget. Kenapa lama? Pikiran kita bingung, usut. Ya. Itu kalau pikiran kita lagi bingung, lagi susah, masya Allah, nunggu pagi aja lama banget. Ya. Nunggu pagi. Itu. Tapi kalau umpama kita lagi indah di malam itu nunggu pagi, masya Allah, bentar amat. Ya. Baru saya nongkrong, pasal udah tarihin lagi di masjid gitu kan. Jadi kan itu nongkrong punya duit, rokok ada, perasaan minggu pagi cepet banget. Coba kalau kita nongkrong nggak punya duit, rokok kagak ada, yang bikin kopi kagak ada, lama nungguin pagi. Nah gitu. Jadi kayak orang begitu. Ya, jadi ibaratnya orang mati begitu. Jadi kalau umpama mayit mati membawa amal kebaikan, nunggu datangnya kiamat bentar. Ya, kenapa? Karena Allah tempatkan yaubun min riyadil jannah, di tempatnya apa? Ditanam di taman dan pada taman surga Allah, jadi betah. Tapi kalau umpama orang yang membawa amal kejelekan, membawa dosa, itu seolah-olah lama nunggu datangnya hari kiamat, terus yang mendapatkan siksa, yang disiksa seperti tadi tuh, ya, seperti siksaan sujaul akro kepada orang yang meninggalkan sholat sampai kapan? Hentinya ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat, sampai hari kiamat. Ya. Nah gitu. Nah kemudian lanjutannya nih, mana tadi panauzu billahi min adzabil qabr
min adzabil qabri, daripada siksaan kubur, daripada siksaan kubur. Kita berlindung, ya, berlindung kepada Allah, ya, daripada siksaan kubur, agar kita selalu dijaga, dilindungi oleh Allah daripada azab kubur. Karena karena kalau umpama manusia, ya, atau umpama kita lah yang kita kembalikan kepada diri kita, ya, andaikan kita mendapatkan azab dari kubur, seorang pun tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu siapa, ya. Tuh, mau saudara kita, mau anak kita, mau bini kita, tidak ada yang tahu, ya. Satupun orang di ketika setelah ada di alam kubur, ya, apa dia mendapatkan nikmat nggak tahu, ya, nggak ada yang tahu. Mendapatkan azab tidak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Yang akan merasakan nikmat dan azabnya kuburan itu kita masing-masing, ya kan? Ya, fa in kana khairan fa khairun wa in kana syarron fa syarrun. Ya. Andaikan apa kebaikan yang kita bawa, kebaikan pula yang kita dapat. Andaikan kejelekan yang kita bawa, dosa kita bawa, ya, dosa nanti kita akan menanggungnya di hadapan Allah. Gak ada yang tahu, ya, gak ada yang tahu. Satupun gak ada yang tahu, ya. Ketika mayit ataupun kita nanti sudah ada di alam barzah, tidak ada seorang pun yang tahu tentang kita, haliah kita, tentang keadaan kita, tingkah kita di alam kubur. Maka di sini kita pana'udzubillah, ya, min adzabil qabri, kita berlindung kepada Allah daripada siksaan kubur. Maka suka dibaca tuh, suka dibaca kita habis sholatnya. Kalau kita sering baca di mana, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabinar wa min fitnatil masih dajjal, ya kan? Fitnatil qabri wa min fitnatil masih dajjal. Terus dibaca itu, ya Allah, berlindung daripada siksaan kubur, siksaan neraka, dan daripada fitnah dajjal. Usah dibaca itu tuh, ya, setelah tahiyat akhir itu, ya, setelah tasawuf akhir, fil alamina innaka hamidum majid, mestinya dibaca itu tuh, ya. Itu artinya apa? Artinya kita berlindung kepada Allah daripada siksa-siksa kubur. Kita lihat. Wa amma salah satu allati tusubihu yaumal qiyamah. Wa amma salah satu, dan adapun yang ketiga, allati tusibuhu, yang menimpa itu siksaan kepada mayit yang meninggalkan sholat yaumal qiyamati, di hari kiamat. Fal-ula, maka adapun yang pertama, yusallitullahu alaihi man yusallitu alaihi, memerintah Allah alaihi atas orang itu, man orang, yusjibuhu ilan nari jahannam. Jadi siksaan yang ketiga, ya, yang akan Allah turunkan, timpakan kepada orang yang meninggalkan salat itu, di antara yang terakhir tiga yang akan terjadi nanti di mana, di yaumil qiyamah. Allah akan mengutus seorang makhluk, ya, seorang manusia akan menggusur, ya, akan menarik orang yang meninggalkan salat itu kemana? Ila jahannama, kepada neraka jahannam, ya, kepada neraka jahannam. Kemudian ala harri wajhi, atas panas mukanya itu tarikus sholat. Nah, jadi pertanyaan ini, Allah akan mengutus man itu siapa? Ya, siapa man itu? Ya, di sini Allah akan mengutus seseorang, ya, padahal seseorang itu dosa, ya, dosanya yang dibentukkan dengan seorang makhluk yang akan menggusur orang yang tadi itu, yang meninggalkan sholat. Kemana? Ke dalam api neraka jahanam.
dosa, kebaikan itu nanti akan dibentukkan oleh Allah untuk mendampingi kita, untuk menemani kita. Kalau amal kebaikan dibentukkan oleh Allah dengan makhluk yang menyenangkan, dan jika dosa yang kita bawa karena kita nggak sempat tobat, itu pun akan dibentukkan oleh Allah dengan makhluk yang menyeramkan. Ya, sebetulnya mah yang akan menyiksa diri kita itu adalah bukan siapa-siapa, dosa kita, ya, dan akan yang menggembirakan itu adalah pahala kebaikan kita. Nah, maka itu ya mudah-mudahan ya kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan kita selalu ya menjaga sholat kita yang 5 waktu, ya kan. Masalah khusyuk dan tidak mah ya itu mah kita mah nggak bakal sampai khusyuk lah ya. Kalau sholat kita mah nggak bakal sampai khusyuk, yang penting kita selalu menjaga sholat kita yang 5 waktu. Mudah-mudahan dengan menjaga sholat 5 waktu kita akan akan dijauhkan dari Allah. Pertama dari siksa kubur, yang kedua kita akan dijauhkan dari Allah dengan siksa api neraka jahanam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk jamaah yang hadirin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma Muhammad bil awwalin wal akhirin wa barik sallallahu ta'ala wa sallallahu Rasulillah ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bi'amahu wa yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi jami'i ahwali wal afat wa taqrilana biha jami'al hajat wa tudhhirana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ilaka 'ala darajat wa tuballighuna biha usul ghayat min khairatil mahya wa ba'da mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma inna a'dadtu li kulli hadin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin masyaallah wa kulli na'jubatin subhanallah wa li kulli qadarin wa qadarin tawakkal 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa maksiatin la haula wa la quwwata illa billahi wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inna hajja jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.